Pada saat ulang tahun program studi, sebagian besar mahasiswa menobatkan saya sebagai dosen tertegas. Namun saya berpikir, apa esensi dari dosen itu sendiri? Apakah hanya menjalankan tridharma perguruan tinggi atau mengejar guru besar? Ya, barangkali keduanya. Namun ada satu hal yang lebih penting. Dosen sebagai role model mahasiswa. Saya Agus Jagatraya dari Keperawatan Udayana, izin menyampaikan kisah saya sebagai seorang dosen bersama mahasiswa. Kisah ini berawal pada saat pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru di tahun 2022. Mahasiswa ini layaknya mahasiswa lainnya yang mungkin senang, bahagia, bisa berkumpul dan juga bisa menjadi bagian dari Udayana. Namun mahasiswa ini tampak pendiam, tidak banyak bicara, duduk di pojokan kelas, dan tampak kurang aktif. Singkat cerita, akhirnya waktu berlalu dan saya bertemu kembali dengan mahasiswa ini. Mahasiswa ini menjadi koordinator mahasiswa untuk mata ajar saya. Dan anak ini membantu saya dalam proses pembelajaran. Baik itu di lecture, pleno, student project, small group discussion, maupun metode pembelajaran lainnya. Yang dimana mahasiswa ini menghampiri saya, tentu masih seperti di awal, pemalu, pendiam, tampak kurang percaya diri. Dia menyampaikan, "Nurse, saya sebagai mahasiswa yang akan membantu nurse mewakili teman-teman saya." Saya sampaikan, "Oh iya, kamu bukannya mahasiswa yang duduk di pojokan pada saat PKKMB?" "Oh iya nurse, benar itu saya." "Kamu tampaknya memang kurang percaya diri ya?" Iya nurse, saya memang kurang percaya diri." Ya, dari sana berlanjutlah komunikasi saya dengan anak itu. Anak itu menyampaikan bahwa memang dia minder, dia malu, merasa insecure, merasa tidak pantas dengan teman-teman lainnya yang notabene katanya fakultas ini menjadi favorit. Dan program studi ini juga menjadi salah satu yang favorit. Dia minder karena dia hanya seorang anak pekerja tukang kebun di salah satu desa yang jauh dari perkotaan, jauh dari kampus Sudirman. Dia jarang mau mengikuti kegiatan karena memang dia merasa tidak pantas dengan teman-teman. Saya dekati, saya sampaikan, "Kamu tahu, semua berawal dari mindset. Ketika mindsetmu mengatakan bahwa kamu tidak mampu, kamu minder, kamu tidak percaya diri, dan kamu tidak pantas, itu yang akan teraplikasikan dalam hidupmu. Kalau kamu mau merubah mindsetmu sekarang, bahwa kamu hebat, kamu memiliki potensi, dan kamu luar biasa, kamu bisa menjadi apapun yang kamu mau. Semua berawal dari mindset." Singkat cerita, mahasiswa ini datang lagi kepada saya dalam proses seleksi mahasiswa berprestasi keperawatan. "Nurse, apakah saya layak untuk bisa menjadi salah satu bagian ini?" Saya sampaikan, layak, asalkan kamu memiliki komitmen dan kamu mau usaha. Mahasiswa ini belajar menulis. Mungkin ketika pertama kali saya melihat tulisannya tidak begitu baik. Namun seiring jalannya waktu, mahasiswa ini membuktikannya. Dia mengikuti ajang di tingkat fakultas, belum beruntung. Dia mengikuti ajang di tingkat provinsi, dia berhasil menjadi finalis Duta Bahasa Provinsi Bali. Bagi saya itu kemajuan yang luar biasa. Saya motivasi mahasiswa ini. "Dek, kembangkan networkingmu. Kembangkan relasimu. Menjadi mahasiswa, luaskanlah networkingmu." Ucapan saya diterima dengan baik dan dia mencoba mengikuti berbagai organisasi di tingkat lokal, provinsi maupun nasional. Dia membuktikannya. Setelah satu periode, dia kembali lagi pada saya. "Nurse, apakah saya bisa untuk bisa mengikuti lomba penelitian tingkat nasional? Tetapi ini kategori umum nurse, yang dimana perawat-perawat pun juga bisa ikut." Saya langsung potong pembicaraan dan saya sampaikan, bisa dan bisa. Asalkan kamu memiliki komitmen, kamu mau mendengarkan saya, dan kamu bisa tidak menyerah. Dia berproses siang malam,
mencoba menulis, saya review, menulis lagi, dan tidak pernah menyerah. Saya salut mahasiswa ini. Akhirnya pengumuman yang bisa lolos 3 besar tiba. Salah satu namanya adalah mahasiswa ini bergandengan dengan dosen-dosen saingannya dan perawat-perawat dalam pertemuan ilmiah tahunan. Mahasiswa ini semakin ketakutan. Dia tidak pernah keluar Bali, dia tidak pernah naik pesawat. Saya tenangkan, kamu bisa, dan kamu bisa. Dia berproses terbang ke Bandung saat itu. Dia berproses, dia menampilkan yang terbaik. Dan tahu apa yang terjadi? Tepuk tangan gemuruh satu ruangan di ballroom tersebut untuk mahasiswa ini. Mahasiswa yang hanya seorang anak tukang kebun kopi, tetapi mendapatkan juara 1 original research tingkat nasional. Begitu bangganya saya. Saya salut dengan mahasiswa ini bersama timnya. Luar biasa. Saat ini public speakingnya membaik, tulisannya membaik. Dan dia kembali ke saya. Dia menyampaikan, "Nurse, terima kasih banyak." Saya sampaikan kepada dia, ini bukan karena saya. Terima kasih itu silahkan untukmu dan untuk Tuhan. Saya hanya memberikan penyambung saja. Hal ini ibarat bagaimana kita sebagai dosen bisa mengayomi, mendampingi mahasiswa kita tidak pernah kenal lelah dengan begitu banyak karakter-karakter mahasiswa kita. Yang paling penting adalah tidak meninggalkan mahasiswa yang berpotensi, karena setiap mahasiswa memiliki potensinya masing-masing. Setiap mahasiswa adalah unik. Bagaimana kita sebagai dosen melihat mutiara yang sempat tersembunyi.